Mendengar cerita Seligman, Joe seolah-olah mendapatkan ilham untuk melanjutkan ceritanya. Berikutnya, cerita Joe memasukkan chapter keempat dengan judul Delirium. Halo semuanya, balik lagi nih sama Popon di channel BM Movie. Oke, kali ini bakal nge-review lagi Nymphomaniac yang kedua, lanjutannya yang kemarin. Buat kalian yang udah lupa, sama Popon juga udah lupa sebenarnya, tapi untung Popon ada catatannya. Oke lah, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja mulai alur ceritanya. Joe menceritakan ayahnya sekarat di rumah sakit dan tinggal menunggu kematian. Bagi Joe, sosok ayahnya merupakan sosok yang ia cintai. Ayahnya memiliki ketertarikan yang luar biasa terhadap pepohonan. Waktu kecil, Joe sering diajak ke hutan oleh ayahnya untuk melihat dedaunan dan pepohonan. Di usia yang sudah tua, ayah Joe melemah dan kini terbaring di rumah sakit dan hanya menunggu malaikat Israel. Ayahnya menderita delirium. Tiba-tiba ayahnya bisa saja menangis atau mengamuk karena fungsi otaknya yang perlahan menurun hingga organ-organnya berhenti bekerja secara total. Joe hanya bisa menangis dan bersedih melihat kondisi ayahnya yang semakin parah. Di tengah kesedihannya, Joe mencari alternatif hiburan. Dengan satu-satunya cara yang paling mudah untuk dirinya adalah cikicret. Meskipun kenikmatan duniawi gagal menghilangkan kegalauan Joe karena akan ditinggal oleh pria yang paling ia cintai. Tak lama kemudian, ayah Joe pun pulang ke rumah sang pencipta naik bom-bom kar. Namun gilanya saat ini Joe pun tidak meneteskan satupun air mata. Justru malah meneteskan air dari tempat keramat. Kematian ayahnya justru membuat roti lipatnya basah. Gila ini mbaknya. Mendengar cerita ini, Seligman mencoba menghibur Joe dengan menjelaskan teori biologis di balik kejadian tersebut. Mencoba mengalihkan topik untuk melanjutkan ceritanya, Joe menanyakan musik yang sedang didengarkan oleh Seligman. Karena belum ada Spotify, jadi Joe tidak tahu. Soalnya Seligman enggak post songnya di TikTok. Kurang gaul nih Om Seligman. Sembari membahas musik enaknya mamah muda, Seligman menjelaskan pada Joe mengenai konsep polifonik pada organ gereja yang menyatukan tiga alunan nada menjadi satu lagu yang harmonis. Joe kemudian menjadikan konsep organ gereja ini sebagai perumpamaan untuk menceritakan mengenai tiga pria yang paling berpengaruh dalam hidupnya, yang kalau digabungkan menjadi satu kesatuan yang paling melengkapi kebutuhan hasrat seksual Joe. Nah, chapter cerita Joe kali ini berjudul The Little Organ School. Joe memulai kisahnya dengan nada bass. Dia ini seorang pria bernama F. Joe mendeskripsikan F sebagai seorang pria yang penyayang, penyabar, tidak banyak menuntut, dan memberikan Joe kasih sayang yang besar. Pria kedua adalah G. Lain dengan F, G memiliki aura yang lebih misterius dan senang mengontrol Joe dan berlaku semaunya. Jika dibandingkan dengan ketiga part dari organ gereja tadi, G ini layaknya nada sopran atau nada tinggi yang memberikan penekanan dan semangat pada lagu. Sifat ini disenangi Joe karena selalu membuat Joe berdebar-debar. Dan pria ketiga yang paling penting yang adalah Jerome, si pria editensil, yang melengkapi ketiga part organ tadi sebagai nada tengah yang berperan sebagai benang merah dari komposisi lagu tersebut. Pertemuan dengan Jerome membuat Joe berbahagia dan menjalin hubungan khusus hanya dengan Jerome seorang. Fill all my holes. Permintaanmu mbak. Tapi tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. I can't feel anything. Wah lo bingung dan shock karena itunya tiba-tiba mati rasa. Joe sampai mukul-mukul terowongannya pakai handuk basah dan Joe masih tidak merasakan apa-apa. Seligman menganalisis cerita Joe dan membandingkan dengan peristiwa manusia mengejar kura-kura. Seligman berpendapat bahwa Joe begitu karena kali ini Joe yang mengejar, bukan dikejar.
Di sini, Joe mulai heran karena Seligman selalu merespon ceritanya dengan fakta-fakta dan teori aneh. Dan herannya bukannya terpengaruh dan terangsang, setelah ditanya langsung, Seligman menjawab bahwa ia aseksual dan masih berjaka. Si Seligman juga tidak memiliki hasrat seks yang besar. Selanjutnya, Joe memperhatikan sebuah lukisan di kamar Seligman. Seligman menjelaskan bahwa lukisan itu memiliki makna yang berkaitan dengan kisah gereja masa lampau. Joe pun mengambil ilham dari cerita Seligman ini dan meneruskan ceritanya yang ia beri judul Gereja Timur dan Gereja Barat, The Silent Duck. Joe menceritakan saat dia masih kecil dan lagi nyantai mager di padang rerumputan yang bergoyang-goyang, tiba-tiba tanpa angin tanpa hujan, Joe merasakan nyut-nyutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasanya seperti terbang ke langit tinggi di galaksi antariksa. Dan saat dia merasa bagai terbang, Joe melihat dua sosok di udara. Seligman tidak percaya bahwa Joe mampu mendadak klimaks tanpa ada stimulus sedikitpun dan secara spontan. Dari penjelasan Joe, Seligman menjelaskan bahwa salah satu sosok yang dilihat oleh Joe kecil tak lain dan tak bukan adalah seorang sosok nymphomaniac yang paling terkenal dalam sejarah, yakni Valeria Messalina. Kemudian kembali ke cerita. Joe menceritakan tentang usahanya untuk bisa merasakan sensasi enak-enak lagi dengan cara memaksa Jerome untuk bercocok tanam. Jerome pun mencoba membantu Joe dengan memberikannya tantangan. This up inside you can't. Joe mah oke aja, hayuklah, sampai pelayannya heran. Kok sendoknya bisa hilang semua? Nah, pas pulang, akhirnya ketahuan sendoknya ngumpet di mana. Selang beberapa lama, Joe dan Jerome pun punya anak gara-gara Joe lupa minum pil KB. Anak lelaki itu mereka beri nama Marcel. Sementara itu, gairah Joe semakin meningkat, sedangkan kejantanan Jerome tidak bisa mengimbanginya. Dengan berat hati, Jerome mengizinkan Joe untuk bercocok tanam dengan pria lain agar ia tetap bisa bahagia. Meskipun pada akhirnya Jerome tetap saja nggak rela. Joe kemudian melanjutkan ceritanya. Beberapa tahun setelahnya, di masa itu Jerome sering bepergian dan Joe ditinggal berdua bersama anaknya. Bagian chapter ini diberi judul oleh Joe, Pria Berbahaya. Dalam kondisi kesepian dan dilanda birahi, Joe menemukan ide baru. Dia ngesek dengan anaknya. Nggak mungkin lah, ia ingin mencoba swadi papap dengan pria yang ia tidak kenal dan pahami bahasanya, yakni seorang pria Afrika. Tapi Joe kaget, karena ketika hendak eksekusi, pria itu justru mengajak saudaranya. Dua pria kulit hitam ini langsung membuka pakaian Joe dengan penuh semangat. Tapi bukannya mengenjot Joe, pria ini malah sibuk debat soal posisi. Si adik kesel karena dapat belakang. Kesel dengerin orang ribut dan bukannya dapat kepuasan, Joe cabut dari kamar itu. Setelah itu Joe menceritakan pertemuannya dengan seorang pria bernama Kay. Rupanya pria bernama Kay ini adalah seorang pria yang melayani banyak wanita dengan metode BDSM. Ada yang tahu BDSM itu apa? B itu bondage yang kayak diikat-ikat itu loh. Terus D itu disiplin, jadi nggak boleh telat upacara. Tapi bukan itu sih konsepnya. D itu kayak di sekolah, kalau kamu nggak disiplin terus dihukum biar disiplin. S itu sadisme, kayak orang-orang yang seneng kalau melukai orang lain. Seperti si doi yang pergi pas sayang-sayangnya, itu sadis. Dan M itu adalah masokisme, artinya orang yang seneng disakitin. Ya, kayak Popon ini. Udah tahu mikirin dia cuman bikin sakit, masih aja Popon lakuin. Berarti memang masokis. Duh, dik. Maaf, lanjut ke laptop ya. Oke. Joe menjelaskan bahwa keputusannya untuk menemui Kay adalah bentuk keputusasaannya untuk kembali mendapatkan kepuasan enak-enak. Joe pun memulai kegiatannya bersama Kay karena Joe tertarik dengan metode Kay. Joe bahkan rela meninggalkan anaknya sendiri di apartemen hanya bisa bertemu Kay. Sakit tapi enak kalau kata Joe. Bahkan Joe rela meninggalkan suami dan anaknya demi bisa bertemu dengan Kay. Jerome pun lalu meninggalkannya dan Marcel anaknya diserahkan di panti asuhan. Joe sudah kecanduan berat dengan cambuk sakti mantap Kay. Dan Kay memperkenalkan Joe dengan metode Silent Duck atau dikenal juga dengan metode fisting. Tapi setelah waktu berselang,
Joe mulai merasa ia perlu perubahan dan meninggalkan dunia K dan metode BDSM karena kini ia sudah bisa berhubungan seks seperti biasanya lagi. Beberapa setelahnya, karena lupa minum pil KB, Joe hamil lagi. Karena Joe nggak pengen punya anak lagi, Joe mengaborsi anaknya. Namun tidak lolos tes dari dokter. Akhirnya Joe mengambil jalur ekstrim dan berniat mengaborsinya sendiri menggunakan kawat gantungan jemuran. Mbak, pikir-pikir lagi deh mbak. Nggak kebayang itu sakitnya. Selanjutnya, Joe menceritakan mengenai bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya dari kehidupannya. Kali ini, Joe menceritakan bagian ini setelah melihat noda di dinding yang terlihat seperti sebuah pistol. Joe menjelaskan bahwa pistol itu sama seperti pistol yang digunakan tokoh favoritnya, James Bond. Chapter ini diberi judul oleh Joe, Pistol. Di sini terlihat Joe bekerja dengan seorang pria bernama L sebagai seorang debt collector atau penagih hutang. L menyukai Joe karena kemampuannya membaca hasrat pria dan pengetahuannya akan siksa mengiksa, sehingga mempermudah mengancam kliennya yang enggan membayar hutang. Suatu kali, kala ia melaksanakan pekerjaannya, Joe dengan mudah berhasil menebak bahwa kliennya adalah seorang pedofil, sehingga Joe bisa mengintimidasi kliennya itu dengan sangat gampang. Tapi rupanya dalam lubuk hati Joe, ia merasa simpatik terhadap pria itu karena sama-sama memiliki kelainan seks yang dianggap terlarang, sehingga bentuk simpatinya sebagai gantinya Joe membersihkan bagian itunya tersebut. Karena kagum dengan kemampuan Joe, L meminta Joe untuk mencari seorang murid untuk menjadi penerusnya. L pun mengenalkan Joe dengan seorang gadis remaja bernama P. Seiring berjalannya waktu, Joe mulai dekat dengan P, bahkan menjalin hubungan yang sangat dekat banget. Suatu hari, Joe mengajak P untuk ikut dalam pekerjaannya. Tapi tanpa disangka, klien mereka ternyata adalah seorang yang Joe kenal. Ia ketemu lagi dengan si pria editensil. Karena tidak ingin bertemu Jerome, Joe menyuruh P untuk mengerjakan kerjaannya ini sendiri. Namun tiap kali P pergi ke tempat Jerome untuk menagih hutang, Joe selalu khawatir. Karena penasaran, Joe mendatangi rumah Jerome untuk mengecek keadaan P. Ternyata Joe malah melihat P dan Jerome malah lagi enak-enak di dalam rumah. Tuh kan, karena sudah tidak terima Jerome mengambil P dari hidupnya, Joe berniat membunuh Jerome dengan sebuah pistol. Namun saat ingin menarik pelatuknya, Joe lupa mengokang pistolnya terlebih dahulu. Langsung saja Jerome menghajar Joe sampai rubuh. Lalu Jerome dan P bercocok tanam langsung di depan Joe. Jerome melakukannya dengan jumlah yang sama seperti saat dulu ia mengambil kesucian Joe, yang diakhiri dengan P yang mengeluarkan air surga ke wajah Joe. Akhirnya Jerome dan P meninggalkan Joe mager di tempat yang sama seperti yang kita lihat di awal film. Disinilah tempat di mana Seligman menemukan Joe mageran dengan penuh luka. Kembali ke apartemen Seligman, Joe pun mengucapkan terima kasih kepada Seligman sebagai sahabat pertama dan satu-satunya. Karena lelah bercerita, ya panjang banget ceritanya Mbak Joe lalu tidur. Layaknya seorang sahabat yang baik, Seligman menyelimuti Joe dan meninggalkannya untuk istirahat. Tapi tiba-tiba saat Joe tidur, Seligman masuk ke dalam kamar diam-diam. Dengan muka cabul, pria yang mengaku aseksual ini ternyata jelmaan kakek Sugiono. Joe tentunya kaget. Tanpa basa-basi dan tanya lagi apa, Joe langsung mengambil pistolnya, mengokangnya dan menembak Seligman, lalu pergi meninggalkan tempat itu dan filmnya pun selesai. Singkatnya, film ini tak hanya cerita soal Swadi Papap. Mungkin lebih tepat kalau kita bilang film ini adalah perjalanan pencarian jati diri melalui itunya. Ditambah lagi, perjalanan yang diceritakan adalah perjalanan seorang ninfomaniak yang notabene siap menghalalkan segala cara untuk mencapai kepuasan batin dan Swadi Papapnya. Tapi uniknya, film ini tak hanya menyampaikan kolase adegan enak-enak yang hampa akan makna, melainkan tiap tahapan perjalanan Swadi Papap Joe dibumbui dengan metamorfosa enak-enak yang menarik. Nyesek banget gak sih? Padahal Joe awalnya udah percaya pada Seligman karena dia dengerin cerita Joe dengan fokus banget itu. Tapi akhirnya ternyata pengen make enak-enak juga. Padahal Joe udah percaya pada Seligman. Seligman ternyata cabul juga. Emang ternyata semua pria sama aja. Pikirannya tentang enak-enak doang, termasuk Bobon.
Sekian alur cerita dari Nymphomaniac. Bagaimana pendapat kamu tentang film Sakit ini? Kamu sepakat nggak sih kalau semua pria itu sama aja? Bener nggak sih cowok itu kalau nggak brengsek ya homo? Karena Seligman nggak homo, ya berarti dia brengsek. Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Popon pengen dengar pendapat kamu. Oke, Popon pamit. See you next time. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.